Salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini. Ada waktu bagi kita lagi untuk datang berdoa bersama-sama dalam ibadah doa kita. Kita mengawali dengan doa, saya pimpin di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan bagi kami lagi untuk menghampiri Tuhan dalam ibadah doa kami. Memberkati persoalan kami dari awal sampai selesainya, biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan bersama dengan pujian yang berjudul Jiwaku Terbuka. Mari kita membukakan pintu hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua juga terlubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita lanjutkan pujian kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama pada kesempatan ini dengan judul Menyenangkan-Mu. Kita rindu agar hidup kita sungguh menyenangkan akan Tuhan. Jadi kita menyanyikan pujian ini dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama sebagai dasar kita untuk berdoa bersama-sama. Ini bersama-sama dengan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku buka hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Gemarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu
kita datang kepada Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu bagi kami untuk duduk sejenak, tenangkan hati kami, berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami buat renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, kimohon tuntunan Tuhan, berkat-Mu, haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan, dengan kasih Kristus saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan bersama sebagai renungan kita bersama dalam ibadah doa pada kesempatan ini. Mari kita membuka firman Tuhan, terdapat pada surat Petrus pertama atau 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, yaitu ayat yang ke-7 mulai. Kita akan membaca, kemudian sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacanya dengan suara nyaring untuk kita sekalian. Jadi mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Firman Allah berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada seorang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang hidup orang Kristen. Bagaimana kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan yang kita baca menjadi perenungan bagi kita untuk mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan orang-orang kudusnya atau yang disebut orang Kristen bahwa satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah di mana kita harus kuasai diri. Menguasai diri kita menguasai diri kita di tengah-tengah situasi. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi dalam arti bahwa kesudahan atau sebelum kedatangan Tuhan atau menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak hal yang akan terjadi di permukaan bumi ini. Dan banyak hal yang kita butuhkan. Banyak hal kegiatan-kegiatan kita lakukan untuk menjawab segala kebutuhan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita harus menguasai diri. Kita menguasai diri kita. Kalau kita mampu menguasai diri, maka kita bisa menjadi tenang. Ini firman Tuhan. Kalau kita sudah tenang, maka kita bisa berdoa. Tidak ada seorang yang bisa berdoa kepada Tuhan kalau tidak memiliki ketenangan jiwa.
Kita tidak bisa menghadapi Tuhan ketika kita tidak menguasai diri kita, karena kita tidak konsentrasi. Jadi oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita sebagai orang Kristen itu memperhatikan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi saudara sebagai orang percaya. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan ini. Nah, selain kita menguasai diri, tenang berdoa, firman Tuhan katakan selanjutnya itu kita harus memberikan kehidupan kita dengan sukarela, dengan penuh iman untuk mengasihi sesama kita. Kasihlah sungguh-sungguh akan seorang yang lain dan akan yang lain. Ini firman Tuhan. Jadi oleh karena itu, kehidupan hari-hari yang kita jalani, Tuhan mau supaya kita terus membuktikan kita sebagai orang percaya harus mengasihi sesama. Mulai dari orang Kristen sesama orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Buktinya dari mana? Firman Tuhan mengingatkan kita bisa mengasihi sesama dengan memberikan tumpangan. Kita mengasihi sesama dengan adanya kita memberikan atau melayani sesama manusia dengan berkat yang ada pada sang saudara. Baik itu berupa minuman, makanan, keuangan kita, doa kita, tenaga kita, dan sebagainya. Makanya di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa melayani sesama dengan motivasi yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bisa katakan bahwa momen yang kita akan hadapi ke depan adalah Rakerda. Anggota jemaat Tuhan banyak dihubungi oleh panitia untuk menjadi tuan rumah, dengan harapan bahwa kita bisa memberikan tumpangan dengan senang hati kepada tamu-tamu kita. Kemudian tidak menutup kemungkinan apa yang ada pada kita dalam rumah tangga kita. Kita bisa melayani tamu-tamu kita dengan sukacita, dengan kasih. Ini yang Tuhan harapkan kepada kita. Kemudian lebih dari itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita dari perkataan kita. Kita hendaknya menyampaikan perkataan-perkataan sesama kita, yaitu perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga iman kita dikuatkan dan kita terus dewasa di dalam Tuhan. Dan kita bisa melayani dalam kebutuhan, ya dari segala kebutuhan sesama kita berdasarkan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Tuhan mau kita melayani Tuhan, berbuat untuk sesama kita berdasarkan berkat yang ada pada kita. Dengan demikian, maka Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan. Ini janji Tuhan. Oleh karena itu, selamat menjalani aktivitas kita sebagai orang percaya. Jadilah pribadi yang mampu menguasai diri dalam situasi-situasi ini. Kemudian jadilah tenang dan kita bisa menghampiri Tuhan dalam doa kita. Dan kita bisa mengasihi sesama sesuai dengan firman Tuhan. Bukti bahwa kita sebagai orang percaya. Baik lewat perkataan, tumpangan, pelayanan kasih kita, makan minum yang kita berikan kepada sesama. Itu merupakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola untuk kepentingan orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang bagaimana cara kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan. Tolong berkati kami Bapak, supaya kehidupan kami sungguh menyenangkan akan Tuhan, agar kehidupan kami juga akan diberkati Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap orang yang menjalani kehidupan sebagai orang percaya sesuai dengan firman-Mu, maka Tuhan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memakaikan kami untuk menjadi berkat
bagi banyak orang. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan bersama. Dan kesempatan ini kita bisa memberikan persembahan kita, mengasingkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama dari Kemenangan Iman. Saya membawa kita untuk memuji Tuhan bersama dari Kemenangan Iman pada nomor 219. 219 dengan judul Harap Bakti. Jadi kita semakin hari semakin rindu dan semakin dewasa untuk terus berbakti kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dan terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagaimana yang diharapkan. Kita puji Tuhan bersama-sama dari pujian ini, yaitu dengan judul Harap Bakti. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan turi. Kalau kita turun, pasti kita luput dan segala yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Kedua, ada bayang bangkit, ada awan wangi, terang bercahayalah matahari, tiada bimbang takut, tiada pun bersungguh bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Ya, puji Tuhan. Kita rindu agar hidup kita terus mencari Tuhan dan berbakti di hadapan Tuhan. Kesempatan ini kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan ingat pokok-pokok doa yang telah disampaikan, setiap pokok doa yang ada. Dan kemudian doakan setiap anak-anak Tuhan yang kita tahu mengalami musibah dan juga dalam penderitaan sakit yang menahun, yang sudah kita doakan. Dan doakan juga rakerda yang tidak lama lagi kita akan laksanakan di jemaat kita. Nah, karena itu mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dengan luasa dengan beberapa pokok doa yang kita ingat menjadi pergumulan kita semua. Mari kita menghampiri Tuhan dan saya akan mengaminkan doa kita sekali tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini ada waktu bagi kami berseru kepadamu. Kami tenangkan hati kami sejenak untuk menghampiri Tuhan. Ampuni kiranya segala dosa kesalahan kami, agar doa kami dijawab oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Engkau telah tolong berkati jemaat-Mu sampai pada hari ini. Dari sekian banyak aktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa lagi. Dengan kami menyerahkan setiap pokok doa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok doa, baik yang ada di Getsemani, Gunung Moria, Bukit Sion, dan Philadelphia, dan juga Alpha Omega. Kau tolong berkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, dan biarlah mereka terus dikuatkan
Berikan jalan keluar kemenangan, yang sakit Kau jamah sembuhkan. Dan dalam pergumulan baik untuk anak-anak sekolah, Tuhan berkati anak-anak kami supaya mereka terus bertumbuh dan bisa berjuang meraih cita-cita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehubungan dengan tugas profesi masing-masing, sebagai pegawai maupun juga sebagai pengusaha, petani, dan nelayan, apapun pekerjaan yang kami jalankan. Berkati Tuhan, agar lewat berkat yang kami alami, Engkau dipermuliakan di dalamnya. Kami teringat doa, juga berdoa ya Tuhan, mendoakan anggota jemaat kami dalam keadaan sakit, yang mengalami musibah. Kami teringat doakan Bapak Erong yang mengalami musibah kebakaran baru-baru ini. Hiburkan, kuatkan mereka, curahkan berkat-Mu yang mereka butuhkan hari-hari ini. Biarlah dengan kekuatan kemampuan dari Tuhan, maka bisa menghadapi semuanya dengan pertolongan-Mu. Kami juga doakan anggota jemaat kami dalam keadaan sakit, baik Ibu Dorce dan juga Ibu Tebay yang ada di Terakan, dan juga kami doakan anggota-anggota jemaat kami yang juga yang tidak sempat kami ucapkan satu persatu. Biarlah Tuhan tolong mereka, baik yang ada di rumah sakit, yang di luar daerah, maupun yang ada di rumah. Kau tolong jamah mereka, pulihkan mereka, berikan kuasa-Mu, dan biarlah hidup kami selalu mampu untuk bersyukur atas segala situasi yang Tuhan izinkan kami alami. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan kegiatan rakerda yang akan dilaksanakan pada minggu akan datang. Tolong panitia dan pengurus daerah dan semua peserta, supaya semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan program-program dalam jemaat kami. Rencana RUJ diserahkan tangan Tuhan. Rencana kami juga untuk membangun baik kelangsungan penyelesaian pembangunan yang ada di Kawit, maupun juga dalam persiapan pembangunan pastori. Biarlah Tuhan tolong berkati semua, dan juga rencana kami untuk pengadaan lahan untuk persiapan kegiatan pengembangan gereja-Mu ke depan. Kiranya Tuhan terus buka jalan, jika Tuhan menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu Tuhan, kepadamu kami berseru, mohon supaya Tuhan tolong berkati semua program-program kami, baik tiap kelompok doa maupun juga program tiap seksi-seksi. Tolong pimpin ya Tuhan. Dan kemudian kami juga berdoa Tuhan untuk menyerahkan akan persembahan yang telah kami berikan untuk Tuhan pada malam hari ini. Sertai kami, berkati kami selanjutnya. Dan kemudian malam ini kami akan istirahat tidur. Kiranya Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa tidur dengan lawatan dan pimpinan Tuhan, sehingga hari-hari ke depan kami bisa dapat kekuatan baru dan dapat melayani Tuhan sesuai dengan kehendak. Ini doa kami Bapa. Karena itu sekali lagi kami mengucap syukur karena Kau sudah berkenan dalam melayani, memberkati kerinduan kami untuk menyembah Tuhan dalam ibadah doa kami dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam, Tuhan berkati.